Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Dona Saputra. Di video kali ini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Dunia Sophie karya Justin Gardner. Filsafat memang kerap dianggap sebagai disiplin ilmu yang berat dan sukar untuk dipelajari bagi sebagian orang. Akan tetapi, hal itu berhasil dikemas ke dalam bentuk yang berbeda dalam buku Dunia Sophie, karya seorang penulis novel dan literatur anak asal Norwegia bernama Justin Gardner. Dunia Sophie memberikan bumbu filsafat non-fiksi berwujud fiksi yang dibalut secara menarik, juga unik. Novel setebal 800 halaman ini menjadi salah satu novel filsafat terlaris di dunia, bahkan sudah menepati bestseller internasional dan diterjemahkan ke dalam 60 bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Hebatnya lagi, novel terbitan tahun 1991 ini sudah terjual lebih dari 40 juta eksemplar. Adapun novel ini pertama kali terbit dalam bahasa Norwegia dengan judul aslinya yaitu Sophies Varden. Novel ini terdiri dari 36 bab yang membahas terkait sejarah filsafat hingga abad ke-20 melalui tokoh Sophie. Novel ini memang terbilang mempunyai halaman yang tebal, tetapi itu bisa dikatakan terlalu singkat untuk menjelaskan sejarah yang cukup panjang. Maka dari itu, dapat dikatakan buku ini tidak sepenuhnya membuat pemahaman akan filsafat lebih mendalam, sebab Dunia Sophie hanya condong memberikan dasar-dasar menarik terkait filsafat. Barangkali hal tersebut sengaja dilakukan agar kita selaku pembaca terdorong untuk membaca buku yang lainnya. Terlepas dari itu, novel berbalut filsafat ini sangat membantu mengenali disiplin filsafat yang mungkin banyak orang menduga akan menyeramkan dan sangat rumit untuk dipelajari atau sekadar didiskusikan. Akan tetapi, Dunia Sophie justru menyajikan pandangan yang berbeda dan menyihir pembacanya untuk terus membaca lebih dalam lagi. Novel ini ditulis pada tahun 1990-an. Dunia Sophie mengisahkan terkait sejarah filsafat mulai dari abad sebelum zaman Socrates, kemudian zaman Socrates, Plato, dan Aristoteles, abad pertengahan hingga abad ke-20. Mungkin kita akan dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang sesungguhnya barangkali tanpa disadari akrab dengan kita. Tetapi kita menganggap hal tersebut merupakan sesuatu yang membuang-buang waktu saja. Dimulai dengan bab awal yang berjudul Taman Firdausku, yaitu mengacu kepada kediaman tokoh Sophie. Mulanya, kehidupan Sophie cenderung biasa-biasa saja, seperti kehidupan anak di usia 14 tahun pada umumnya, yakni bermain dan sebagainya. Namun, secara tiba-tiba, Sophie dikagetkan dengan sepucuk surat berisikan tulisan, "Siapakah kamu dan dari manakah dunia ini berasal?" Pertanyaan tersebut membuat Sophie tergerak akan rasa keingintahuannya dan mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut secara logis dan rasional, sebab dirinya belum pernah memikirkan terkait hal demikian sebelumnya. Akan tetapi, dalam benak Sophie pun turut menimbulkan berbagai tanya, siapakah yang mengirimkan surat ini? Secara logika, Sophie menetap di Norwegia, tepatnya di Oslo, sementara pengirim surat tersebut dicap dari Lebanon, yang mana surat tersebut sampai dalam waktu sehari. Kemudian, alamat yang sesungguhnya yaitu Hildi Moller-Knecht, tetapi surat tersebut justru sampai ke kediamannya. Berbagai hal itulah yang membuat Sophie terheran sekaligus menimbulkan banyak tanya dalam pikirannya. Apakah surat tersebut salah alamat? Pada bab selanjutnya dipaparkan mengenai filsafat kehidupan dan filsafat alam. Bahkan keberadaan manusia pun turut dipertanyakan dalam novel ini. Zaman Eropa dari masa kegelapan hingga Renaissance pun dibabat tuntas pada novel ini. Lalu di bab setelahnya, Sophie dibuat tertegun dengan perjumpaannya dengan si pembuat surat itu dan pertanyaan yang lain, seperti apakah kita benar nyata hidup atau sekedar ide yang dikendalikan oleh seseorang. Awal mula Sophie mempelajari sejarah disiplin filsafat yaitu saat dirinya membuka secarik amplop tersebut dan membaca isi surat itu yang bertajuk
apakah filsafat itu? Mulai dari kejadian itulah, Sophie semakin mengetahui dan memahami terkait filsafat. Selain itu, dijelaskan pula bahwa hal pertama kali yang dilakukan untuk menjadi seorang filsuf adalah rasa dengan rasa keingintahuannya. Hal itu karena tidak sedikit teka-teki yang dapat terselesaikan dengan rasa keingintahuan seseorang. Hari berlanjut. Sophie mendapatkan banyak surat yang tak bernama memberikannya pelajaran mengenai sejarah filsafat. Dengan rasa keingintahuannya memicu Sophie untuk membalaskan surat tersebut. Namun, dirinya merasa bingung dan segala pernyataan di otaknya di mana dirinya harus mengirimkan surat ini kembali. Akhirnya, Sophie hanya meletakkan surat balasan tersebut di kotak pos surat ke rumahnya dengan harapan ada tuan misterius yang hendak mengambil suratnya. Berbagai kejadian tersebut justru membuat Sophie terlihat sedikit aneh di hadapan sang ibu. Terlebih, Sophie acap kali menyendiri di kamarnya sambil membaca surat-surat misterius tersebut. Sophie berharap agar surat yang ia tulis memperoleh balasan dan memang akhirnya berlangsung sesuai harapannya. Saat itu, Sophie merasa senang sebab dirinya tahu bagaimana cara untuk mendapatkan pesan balasan dari tuan filsuf misterius tersebut. Hari demi hari, pelajaran mengenai sejarah filsafat yang dipelajari olehnya semakin bertambah. Pernah ia mendapatkan tugas untuk filsafat dan mengerjakannya dengan benar dan sesuai, hingga membuat dirinya memperoleh nilai A. Biasanya, selepas pulang dari sekolahnya, Sophie menghabiskan kesehariannya di tempat persembunyiannya sembari membaca berbagai surat misterius itu. Ketika Sophie hendak masuk, ia tercengang sebab terdapat amplop yang bertuliskan nama dirinya dengan sedikit basah dan ada semacam manisan gula di pojok surat tersebut. Saat itu, Sophie merasa telah dibuntuti oleh tuan filsuf misterius sebab mengetahui keberadaan tempat persembunyian milik Sophie. Saat dirinya sedang membaca surat, terdengar seekor serigala sedang berdengus. Tapi rupanya itu bukanlah seekor serigala yang menyeramkan, melainkan seekor anjing manis. Sophie tersadar bahwa siapa yang menaruh surat di tempat persembunyiannya saat pertama kali ia masuk, dan dari situlah Sophie mengetahui cara kerja si tuan filsuf misterius dalam mengirimkan dan memberikan surat pada Sophie. Adapun isi surat yang dibawa oleh anjing tadi merupakan semacam informasi cara anjing tersebut bekerja, yaitu hanya meletakkan manisan gula, maka anjing tersebut akan mencari dan mendapatkan manisan gula sembari membawa surat. Rasa penasaran dan keingintahuan Sophie untuk segera berjumpa dengan tuan filsuf misterius melahirkan ide. Singkatnya, Sophie menaruh surat tersebut di mulut anjing, lalu mengikuti anjing tersebut berjalan dan membawa surat tersebut. Dengan keberaniannya melewati hutan dan danau yang terbilang besar, sampailah Sophie dan anjing tersebut pada sebuah gubuk tua yang diyakini sebagai kediaman dari si tuan filsuf misterius yang kerap mengirimkan surat berisikan sejarah filsafat. Kemudian, Sophie memberanikan dirinya untuk masuk ke dalam gubuk tua itu, dan memang benar bahwa di dalamnya membuat beberapa amplop surat yang hendak dikirim untuk Sophie. Namun, tak lama setelah itu ia mendengar bahwa ada suara orang yang menghampiri gubuk tersebut. Sophie segera berlari keluar gubuk dengan membaca beberapa surat yang ia lihat tadi. Sebenarnya ia khawatir bahwa tuan filsuf misterius itu akan segera mengetahui bahwa dirinya lah yang mengambil surat-surat tersebut. Rasa khawatir tersebut memanglah terjadi sebab Sophie mendapati surat dari tuan filsuf misterius. Surat itu berisikan ungkapan kekecewaan sebab Sophie telah berani masuk mengambil tanpa izin terhadap beberapa surat yang seharusnya belum waktunya untuk dikirim dan diketahui oleh Sophie. Hal yang menarik dalam novel Dunia Sophie bisa dikatakan membawa hawa-hawa segar bagi orang-orang yang berhasrat untuk memperdalami filsafat dengan metode yang sederhana dan ringan. Hal itu karena filsafat dianggap sebagai disiplin ilmu yang rumit, menakutkan, dan terbilang berat untuk dikaji secara mendalam. Bahkan lebih parahnya lagi, ada yang mengatakan bahwa dapat membuat seorang menjadi gila apabila mencebur diri ke dalam lautan filsafat. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, novel setebal ini mengisahkan sejarah filsafat mulai dari awal perkembangan,
tepatnya era filsuf Socrates di Yunani sampai era Freud di abad ke-20-an ini. Gardner dalam novel Dunia Sophie ini berupaya menarik pembaca untuk masuk ke dalam latar berbagai cerita petualangan yang dialami oleh tokoh Sophie. Membaca bab demi bab, halaman demi halaman pada novel ini justru membuat rasa keingintahuan pembaca semakin tergerak, tanpa harus berusaha susah payah mempelajari disiplin ilmu filsafat layaknya belajar formal pada umumnya. Hal yang kurang dalam novel Dunia Sophie. Namun, di balik hal-hal yang menarik, novel ini memiliki kekurangan seperti kurangnya daftar istilah atau glosarium dan terjemahan berbagai kata atau istilah asing yang berasal dari para filsuf. Barangkali, apabila ditambahkan footnote atau catatan kaki yang menjelaskan beberapa kata atau istilah asing tersebut akan memudahkan pembacanya dalam memahami dan membaca novel ini. Kesimpulan dari resensi novel Dunia Sophie ini adalah, terlepas dari kekurangan itu, novel ini sangat direkomendasikan untuk dijadikan koleksi dan bacaan yang akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca, khususnya berkenan dengan disiplin filsafat. Selain itu, novel ini cocok dibaca bagi yang ingin memperdalam ilmu filsafat secara ringan dan santai, serta dapat mengubah paradigma akan disiplin filsafat yang seakan menyeramkan dan sukar untuk dipahami. Dalam novel Dunia Sophie, kita akan membaca novel sekaligus mengenal dan memperdalam sejarah filsafat, serta kita akan disuguhkan dengan berbagai pertanyaan seorang filsuf yang mana segala pertanyaan itu mengacu pada pemikiran rasional. Dengan kata lain, pembaca akan berpikir secara logis sesuai akal pikiran yang dimilikinya.